Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febrianti, NIM 181111086, mahasiswi semester 4 kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok Fitri Amalia, saya sendiri Mita Febrianti, Insan Mulia Ramadan, Risma Dani Riana, Febi Kureldi Kurniawan, Sufi Murni, dan Wilujeng Dwi Ningtyas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Asuhan Keperawatan pada Anak dan Remaja dengan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Ginanjar Sasmito Adi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, di sini saya akan jelaskan lagi tentang apa itu sih pengertian HIV, apa sih itu AIDS, dan apa sih perbedaan sebenarnya HIV dan AIDS. Nah, HIV itu merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, di sini jelas sekali bahwa HIV adalah virus yang merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia atau sistem kekebalan tubuh manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD4+ di permukaan seperti makrofag dan limfosit T. Nah, ini disampaikan oleh Kapita Selecta 2014. Dan selanjutnya ada AIDS. Nah, apa sih sebenarnya AIDS itu? AIDS adalah kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Nah, ini disampaikan oleh Hasdiana dan kawan-kawan 2014. Nah, kenapa sih AIDS ini disebut kumpulan berbagai gejala penyakit? Nah, karena ketika virus HIV ini menginfeksi tubuh manusia, itu akan timbul gejala-gejala sehingga jatuh kepada keadaan yang lebih parah atau sampai timbul komplikasi-komplikasi. Nah, munculnya gejala ini yang disebut dengan AIDS. Jadi AIDS ini bukan virusnya, tetapi gejala-gejala yang timbul akibat virus HIV. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang klasifikasi HIV/AIDS. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 fase. Yang fase pertama yaitu umur infeksi 1-6 bulan atau sejak terinfeksi HIV. Individu sudah terpapar dan terinfeksi. Jadi umur infeksi 1-6 bulan atau sejak terinfeksi HIV, individu sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksinya belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah atau tes-tes lainnya, sehingga pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu atau biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Jadi di sini nih tidak ada kecurigaan terhadap seseorang itu terinfeksi HIV karena gejalanya ini sangat ringan atau umum seperti gejala-gejala penyakit biasa lainnya. Terus pada fase 2, pada fase 2 ini umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit, sudah dapat menularkan pada orang lain, bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu atau biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Jadi pada fase ini sudah menampakkan gejala-gejala yang lebih parah daripada fase 1, dan pada fase ini orang tersebut sudah bisa menularkan terhadap orang lain. Terus pada fase 3 yaitu mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Nah, belum disebut gejala AIDS, akan tetapi gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembekakan kelenjar getah bening. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit ini. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah golongan virus retro yang disebut sebagai Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama adalah periode jendela atau lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah terinfeksi, tidak ada gejala. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa pada periode masa ini masih belum menunjukkan gejala. Terus yang kedua ada fase infeksi HIV primer akut, lamanya adalah 1-2 minggu dengan gejala flu-like illness. Dan yang ketiga infeksi asimptomatik, lamanya 1-15 atau lebih tahun dengan gejala tidak ada.
Terus yang keempat adalah supresi imun simptomatik. Nah, di atas 3 tahun dengan gejala demam dan keringat malam. Jadi pada fase ini sudah sangat sudah lebih parah gejalanya daripada sebelumnya. Terus pada fase terakhir yaitu ada AIDS. Nah, lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologi. Nah, setelah etiologi, saya akan menyampaikan tentang patofisiologi. Berhubung judul dari tugas kami adalah asuhan keperawatan pada remaja dan anak dengan HIV/AIDS, maka patofisiologinya kami cantumkan dari kedua tahap perkembangan tersebut. Nah, pada patofisiologi pada remaja dengan HIV/AIDS ini sama dengan pasien dewasa. Masa jendela infeksi HIV sekitar 3 bulan, seiring bertambahan replikasi virus dan perjalanan penyakit. Jumlah sel limfosit CD4+ akan terus menurun. Umumnya jarak antara infeksi HIV dan timbulnya gejala klinis pada AIDS berkisar antara 5 sampai 10 tahun. Infeksi primer HIV dapat memicu gejala infeksi akut yang spesifik seperti demam, nyeri kepala, faringitis, dan nyeri tenggorokan, serta limfanodepati dan ruam kulit. Selanjutnya yaitu patofisiologi pada anak. Bayi dan anak-anak dengan infeksi HIV sering memiliki jumlah limfosit yang normal, dan 15% pasien dengan AIDS pediatrik mungkin memiliki resiko limfosit CD4 terhadap CD8 yang normal. Penjamu yang berkembang untuk beberapa alasan menderita imunopatologi yang berbeda dengan dewasa, dan kerentanan perkembangan sistem saraf pusat menerangkan frekuensi relatif ensefalopati yang terjadi pada infeksi anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pathway. Nah, sebenarnya kelompok kami telah mencantumkan pathway atau perjalanan penyakit pada penyakit ini, akan tetapi sepertinya kurang jelas, akan saya jelaskan secara deskriptif ya. Nah, di sini ada kelompok berisiko. Nah, kelompok berisiko ini kelompok yang berisiko terhadap penyakit HIV/AIDS. Nah, ada siapa saja sih kelompok berisiko tersebut? Ada homoseksual, lesbian, biseksual atau heteroseksual, atau pengguna jarum suntik, transfusi darah, atau ibu hamil positif HIV yang akan menurunkan kepada anaknya. Nah, infeksi HIV biasanya secara klinis tidak bergejala saat terakhir meskipun periode inkubasi. Nah, atau interval sebelum muncul gejala infeksi HIV. Secara umum lebih singkat pada infeksi perinatal dibandingkan pada infeksi HIV dewasa. Nah, di sini sudah mencangkup pada penjelasan perjalanan penyakit pada HIV/AIDS pada anak. Pada fase ini, gangguan regulasi imun sering tampak pada saat tes, terutama berkenaan dengan fungsi sel B. Hipergammaglobulinemia dengan produksi antibodi non-fungsional lebih universal di antara anak-anak yang terinfeksi HIV daripada dewasa. Kemudian, sering meningkat pada usia 3-6 bulan. Ketidakmampuan untuk merespon terhadap antigen baru ini dengan produksi imunoglobulin secara klinis mempengaruhi bayi tanpa perjalanan antigen sebelumnya. Berpegang pada infeksi dan keparahan infeksi bakteri yang lebih berat pada infeksi HIV pediatrik. Nah, deplesi limfosit CD4 sering merupakan temuan lanjutan dan mungkin tidak berkolerasi dengan status simptomatik. Bagi bayi dan anak-anak dengan infeksi HIV sering memiliki jumlah limfosit yang normal, dan 15% pasien dengan AIDS pediatrik mungkin memiliki resiko limfosit CD4 terhadap CD8 yang normal. Penjamu yang berkembang untuk beberapa alasan menderita imunopatologi yang berbeda dengan dewasa, dan kerentanan perkembangan sistem saraf pusat menerangkan frekuensi relatif ensefalopati yang terjadi pada infeksi anak. Jadi sebenarnya perjalanan penyakitnya itu sama antara pasien remaja, anak, dan dewasa. Ada perbedaan yang tidak signifikan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis.
Nah, manifestasi klinis pada penderita HIV ini, penderita asimptomatik, tanda gejala yang terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 bulan sampai 7 tahun lamanya. Terus persistent generalized lymphadenopathy atau PGL dengan gejala limfadenopati umum. AIDS-related complex atau ARC dengan gejala lelah, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan. Full blown AIDS merupakan fase akhir AIDS dengan gejala klinis yang berat berupa diare kronis, pneumonitis interstisial, hepatomegali, splenomegali, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, baik, jika tadi adalah manifestasi secara umum, maka kelompok kami di sini mencantumkan manifestasi klinis pada remaja dan anak. Nah, pada remaja dan anak ini terkonfirmasi menurut WHO yaitu terdiri atau dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium 1 atau fase atau stadium asimptomatis, stadium 2 atau stadium ringan, stadium 3 atau lanjut, dan stadium 4 atau berat. Nah, pada stadium 1. Nah, pada stadium 1 ini terjadi asimptomatis dan yang kedua terjadi limfadenopati generalista. Terus pada stadium 2 itu atau stadium ringan ini terjadi penurunan berat badan kurang dari 10%. Terus yang kedua manifestasi musculotaneous minor, yaitu terjadi dermatitis, seborrheic, prurigo, onychomycosis, ulcus oral, recurrent cheilitis angularis, erupsi popular, dan pruritic. Nah, selanjutnya yang terjadi pada stadium lanjut ini juga terjadi stomatitis dan juga terjadi anemia. Dan selanjutnya itu stadium 4 atau disebut juga sebagai stadium berat. Nah, pada stadium ini terjadi HIV wasting syndrome, pneumonia akibat pneumocystis carini, pneumonia bakterial berat recurrent, toxoplasmosis cerebral, kristosporidiosis dengan diare lebih dari 1 bulan, terus sitomegalovirus pada orang selain hati, limpa, atau kelenjar getah bening, terjadi infeksi herpes simplex mokokutan lebih dari 1 bulan atau visceral, terus leukoencephalopati multifokal progresif, terjadi juga mikosis endemik disseminata, candidiasis esophagus, trachea, dan juga bronkus, Mycobacterius atriphic disseminata atau paru, Septicemia salmonella notifoid yang bersifat recurrent, dan tuberkulosis ekstrapulmonal, dan juga terjadi limfoma atau tumor pada terkait dengan HIV, entah itu sarkoma kaposi, encephalopati HIV, kriptosis, dan juga yang lainnya, serta terjadi nefropati terkait HIV, sistomasis atau kardio. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang manifestasi klinis pada anak. Nah, manifestasi klinis pada anak ini biasanya juga terjadi pada bayi. Nah, bayi yang terinfeksi tidak dapat dikendalikan secara klinis sampai terjadi penyakit berat atau sampai masalah kronis seperti diare, gagal tumbuh atau kandidiasis oral, memberi kesan imunodefisiensi yang mendasari. Jadi masih belum bisa terdeteksi secara dini mungkin sehingga muncul gejala-gejala tersebut. Kebanyakan anak dengan infeksi HIV terdiagnosis antara umur 2 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, manifestasi klinisnya antara lain berat badan lahir rendah atau BBLR, gagal tumbuh kembang, limfadenopati umum, hepatosplenomegali, sinusitis, infeksi saluran pernafasan atas berulang, paroritis, diare kronik dan virus kambuhan, infeksi bakteri dan virus kambuhan, infeksi virus Epstein-Barr persistent sariawan ovaring, trombositopenia, infeksi bakteri seperti meningitis, pneumonia interstisial kronik. Nah, 50% anak-anak dengan infeksi HIV terkena sarafnya yang memanifestasikan dirinya sebagai encephalopati progresif, perkembangan yang terhambat atau hilangnya perkembangan motor.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kelompok kami juga mencantumkan pemeriksaan penunjang pada anak sendiri dan pada remaja sendiri. Nah, tes HIV pada balita atau anak dan bahkan bayi usia 18 bulan atau kurang umumnya berbeda dari tes HIV orang dewasa. Nah, pada tes HIV orang dewasa, dokter akan meriksa dengan tes antibodi HIV atau protein khusus yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh yang terinfeksi HIV. Namun pada anak dan balita, dokter akan melakukan pemeriksaan HIV menggunakan tes uji viral kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang pada remaja. Nah, pemeriksaan penunjang pada remaja yang biasa dilakukan adalah berupa pemeriksaan baselin, antigen P24, sel CD4 dan juga viral load. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan pada anak dan remaja. Nah, penata laksanaan yang bisa dilakukan yaitu terapi AZT atau azidotinidin. Nah, disetujui oleh FDA 1987 untuk menggunakan obat antiviral AZT yang efektif terhadap AIDS. Nah, obat ini menghambat replikasi antiviral Human Immunodeficiency Virus atau HIV dengan menghambat enzim pembalik transkriptase. AZT tersedia untuk pasien AIDS yang jumlah sel T4-nya kurang atau lebih dari 3. Nah, sekarang AZT tersedia untuk pasien dengan HIV positif asimptomatik dan sel T4 lebih dari 500 mm3. Dan selanjutnya ada juga terapi antiviral baru. Beberapa antiviral baru yang meningkatkan aktivitas sistem imun dengan menghambat replikasi virus atau memutus rantai reproduksi virus pada prosesnya. Obat-obat ini antara lain didanosine, ribavirin, diedoxytidine, rekombinasi CD4 dapat larut. Dan selanjutnya ada vaksin dan rekonstruksi virus. Nah, upaya rekonstruksi imun dan vaksin dengan agen tersebut seperti interferon, maka perawat unit khusus perawatan kritis dapat menggunakan keahlian di bidang proses keperawatan dan penelitian untuk menunjang pemahaman dan keberhasilan terapi AIDS. Selanjutnya, pendidikan untuk menghindari alkohol dan obat terlarang, makan makanan sehat, hindari stres, gizi yang kurang, alkohol, dan obat-obatan yang mengganggu fungsi imun, menghindari infeksi lain karena infeksi itu dapat mengakibatkan sel T dan mempercepat replikasi Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV ini. Nah, untuk penata laksanaan pada anak dan remaja juga bisa dilihat pada tabel yang telah kelompok kami cantumkan. Nah, di sini tabel 1, panduan obat ARV untuk P3. Nah, orang yang terpajan panduan ARV-nya. Jika di sini remaja dan dewasa, pilihan sama dengan TDF plus 3TC atau FTC plus LPF atau R. Nah, di sini juga dijelaskan tentang anak ini kurang dari 10 tahun. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Dan juga pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 ini juga ada dosis bagi orang dewasa dan remaja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep keperawatan. Nah, konsep keperawatan yang pertama yaitu pengkajian. Nah, di sini kelompok kami telah mencantumkan juga pengkajian pada anak dan remaja masing-masing ada ya. Yang perlu dikaji pada anak yang pertama itu data subjektif yang meliputi adanya demam dan diare berkepanjangan atau tidak, pengetahuan pasien atau keluarga tentang AIDS ini juga ditanyakan. Terus data nutrisi, intake makanan, adanya penurunan berat badan atau tidak. Terus keluhan pada sistem respirasi, entah itu takipnyu, batuk, dyspneu dan hipoksia. Terus ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini kita kaji menggunakan PQRST untuk mengetahui skala-skala nyeri. Terus yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Nah, apakah terjadi berat badan atau tinggi badan yang tidak naik? Terus diare lebih dari 1 bulan, demam yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, mulut dan faring dijumpai bercak-bercak putih atau tidak, limfadenopati yang menyeluruh ada atau tidak, terus infeksi berulang, terus adanya batuk yang menetap lebih dari 1 bulan atau tidak, terus dermatitis yang menyeluruh atau tidak. Terus yang ketiga yaitu riwayat penyakit keluarga. Nah, di sini juga ditanyakan apakah orang tua positif HIV atau ada keluarga yang
positif penyakit ini. Terus apa pernah menggunakan penyalahgunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu. Terus kajian yang selanjutnya yaitu riwayat kehamilan dan persalinan. Nah, ini ditanyakan pada orang tua anak ini bagaimana riwayatnya. Nah, apakah ibu selama kehamilan terinfeksi HIV? Karena 50% dapat menularkan kepada anaknya. Terus penularan dapat terjadi pada minggu 9 sampai 20. Penularan pada proses persalinan apabila terjadi kontak darah ibu dan bayi. Nah, ini juga ditanyakan. Terus penularan setelah lahir dapat terjadi melalui ASI. Jadi pada ini ditanyakan riwayat orang tua itu pernah memiliki positif penyakit ini atau tidak. Terus selanjutnya riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dapat terjadi kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ditanyakan apakah tinggi badannya, berat badannya itu tidak naik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus riwayat imunisasi juga ditanyakan. Nah, karena pada penderita ini imunisasi BCG tidak boleh diberikan karena pertimbangan bahwa kuman hidup polio diberikan dalam bentuk inactive vaksin atau virus yang mati. Terus dilakukan juga pemeriksaan fisik. Nah, keadaan umumnya itu bagaimana? Nah, juga dikaji sistem penginderaannya itu bagaimana. Pada mata itu terjadi catamenial spots, cytomegalovirus retinos, taksoplasma dan yang lainnya atau tidak. Terus pada telinga ini terjadi OMP atau kehilangan pendengaran atau tidak. Terus pada sistem respirasi ini terjadi batuk lama tanpa sputum, sesak nafas, sakit nyuh, hipoksia, nyeri dada, nafas pendek waktu istirahat, terjadi gagal nafas atau tidak. Terus sistem pencernaan. Nah, ini terjadi penurunan berat badan atau tidak, terjadi anoreksia atau tidak, nyeri menelan, kesulitan menelan, bercak putih atau yang lainnya ada atau tidak. Terus sistem kardiovaskuler, ini terjadi percepatan nadi atau tidak, tekanan darah meningkat atau tidak. Ini juga harus dikaji. Terus sistem integumen. Nah, ini terjadi varicella, herpes zoster, skabies atau tidak. Terus sistem perkemihannya terjadi anuria, proteinuria atau tidak. Terus pada sistem endokrin, pembesaran kelenjar parotis, limfadenopati, pembesaran kelenjar yang menyeluruh, ada hal tersebut atau tidak. Terus sistem neuromuskuler, terjadi sakit kepala, penurunan kesadaran, atau sukar konsentrasi atau tidak. Terus sistem muskuloskeletal, terjadi nyeri otot, nyeri persendian, letih, ataksia atau tidak. Terus pada psikososial, orang tua merasa bersalah, merasa malu, dan menarik diri dari lingkungan. Jadi juga ditanya perasaan pada orang tuanya. Nah, terus pada remaja yang harus dikaji itu sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu ada identitas klien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga. Jadi harus ditanyakan juga, jadi tidak jauh beda ya. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Nah, sebenarnya diagnosa apa sih sebenarnya yang akan muncul? Sebenarnya diagnosa keperawatan yang muncul itu banyak, tetapi kelompok kami ini di sini mencantumkan pada anak terdapat 2 diagnosa, yaitu resiko keterlambatan perkembangan. Jelas sekali ya. Terus yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi. Nah, ini tidak hanya terjadi pada anak, sebenarnya semua tahap perkembangan jika terinfeksi virus ini maka akan mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Terus pada remaja ini terjadi hipertermia dan juga ketidakseimbangan nutrisi. Nah, intervensinya bagaimana? Nah, jika pada anak itu intervensinya lakukan bimbingan antisipatif, manajemen perilaku, modifikasi perilaku, yaitu keterampilan sosialnya, terus dukungan pengasuhan, peningkatan perkembangan bayi dan anak, terus peningkatan perkembangan pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya, terus pengajaran nutrisi sesuai dengan usia dan pengajaran stimulasi sesuai dengan usia. Jadi pokok bahasanya ini. Terus intervensi keperawatan pada remaja dewasa. Nah, apa saja sih yang harus diintervensi? Yaitu aktivitas keperawatan, yaitu pantau aktivitas kejangnya, pantau hidrasinya, pantau tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernafasannya, serta ketetapan jenis pakaian yang digunakan sesuai dengan suhu lingkungan. Terus penyuluhan untuk pasien atau keluarga.
Yang bisa dilakukan adalah ajarkan pasien atau keluarga dalam mengukur suhu, regulasi suhu, serta aktivitas kolaboratif. Nah, aktivitas kolaboratif ini tentang pemberian. Nah, selanjutnya yaitu implementasi. Nah, pada implementasi ini dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya. Terus masuk kepada evaluasi. Nah, di evaluasi ini ada 3 yang harus dievaluasi apakah tujuan tercapai seluruhnya, yaitu jika pasien menunjukkan tanda atau gejala sesuai dengan kriteria hasil yang ditetapkan. Dan yang kedua, tujuan sebagian, yaitu jika pasien menunjukkan tanda dan gejala sebagian dari kriteria hasil yang sudah ditetapkan. Jadi kriteria hasil yang telah dicapai itu apa saja. Terus tujuan tidak tercapai jika pasien tidak menunjukkan tanda dan gejala sesuai dengan kriteria hasil yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan penyampaian materi, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.